Banyak negara-negara di dunia yang tidak memiliki lahan subur dan negara-negara tersebut antara lain negara Cina dan Arab Saudi. Untuk mengatasi hal itu kedua negara tersebut memiliki metode yang berbeda-beda untuk mengubah daerah gurun menjadi lahan pertanian yang subur. Di antara metode-metode yang digunakan itu ada metode yang sudah berusia ribuan tahun tapi masih tetap digunakan sampai saat ini. Berikut ini adalah teknologi yang dapat mengubah gurun menjadi lahan subur. Tapi sebelum masuk ke videonya saya mau ngingetin lagi ke kalian jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Negara pertama yang memiliki gurun adalah Arab Saudi. Mereka merubah gurun menjadi lahan subur dengan menggunakan metode center pivot irrigation. Arab Saudi merupakan negara yang 95% wilayahnya merupakan daerah gurun pasir serta tanah kering. Hanya sekitar 1,5% saja yang merupakan tanah subur. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pangannya Arab Saudi mengimpor sebanyak 80% persediaan bahan pangan dari luar negeri. Namun semenjak menggunakan teknologi irigasi yang canggih wilayah gurun pasir di Arab Saudi ini berubah menjadi lahan pertanian yang subur. Teknologi yang digunakan oleh Arab Saudi ini bernama Center Pivot Irrigation atau CPIA. Teknologi CPIA ini merupakan salah satu irigasi mekanis yang digunakan untuk mengairi area melingkar besar menggunakan alat penyiram semacam sprinkler. Untuk air yang digunakan pada metode ini menggunakan air fosil yang terletak 1 km di dalam tanah. Sebagai perbandingan pada tahun 1961 tanah subur di Arab Saudi hanya seluas 11.400 km persegi atau sekitar 0,5% dari total luas Arab Saudi. Sedangkan pada tahun 2016 tanah subur di Arab Saudi ini meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 35.000 km persegi setelah menggunakan teknologi ini. Dengan menggunakan teknologi ini sekarang Arab Saudi bahkan menjadi pengekspor sayuran serta buah-buahan yang terbesar di seluruh dunia. Negara selanjutnya adalah Cina. Cina merupakan negara dengan wilayah paling luas nomor 3 di dunia. Namun tidak semua wilayah Cina ini merupakan lahan subur. Bahkan banyak wilayah di Cina ini merupakan daerah tandus dan padang pasir. Tapi meski begitu selama puluhan tahun Cina berhasil mengembangkan metode untuk membuat daerah tandus ini menjadi lahan subur. Metode-metode itu diantaranya yang pertama adalah Great Green Wall. Proyek Great Green Wall atau Tembok Hijau Cina adalah proyek yang dirancang untuk mencegah penggurunan atau perluasan gurun di Gurun Gobi. Di mana setiap tahunnya penggurunan ini telah mengubah 3.600 km lahan subur di Cina Utara menjadi wilayah kering dan tandus. Total luas wilayah yang terkena penggurunan ini sekitar 2,8 juta kilometer persegi atau 28% dari total wilayah Cina. Selain itu penggurunan pada Gurun Gobi ini menyebabkan badai pasir reguler yang sering melanda wilayah Beijing pada bulan Maret dan April. Proyek ini merupakan proyek penghijauan terbesar dalam sejarah manusia yang dimulai pada tahun 1978 dan diperkirakan selesai pada tahun 2050. Ketika selesai nanti proyek ini memiliki target untuk menanam pohon seluas 88 juta hektar dan sebagai hutan pelindung di wilayah Great Green Wall sepanjang 4.800 km dan lebarnya 1.448 km. Proyek ini melibatkan seluruh warga Cina. Menurut undang-undang setiap warga Cina yang berusia 11 hingga 60 tahun wajib menanam 3 hingga 5 pohon dalam setahunnya. Pada tahun 2009 Cina berhasil membuat hutan buatan pada daerah penggurunan ini lebih dari 500.000 km persegi. Hutan buatan ini adalah yang terbesar di dunia. Metode selanjutnya yang digunakan oleh Cina yaitu sistem kares. Di daerah Turpan Cina bagian barat terdapat sistem irigasi bawah tanah kuno yang disebut dengan sistem kares yang dibuat pada abad ke-4 sebelum Masehi. Turpan merupakan daerah terpencil dan kering serta merupakan tempat tinggal bagi warga Muslim Uighur. Sistem kares pada daerah tempat ini berbentuk lubang-lubang dengan poros vertikal yang masuk ke dalam bumi lalu terhubung dengan terowongan horizontal yang panjang. Kares ini dibangun untuk membawa air dari daerah pegunungan terdekat ke dataran yang kering melalui terowongan bawah tanah.
Dan terowongan bawah tanah ini berfungsi untuk mencegah air tidak menguap serta menyediakan air yang bisa digunakan oleh kaum Uighur lewat lubang-lubang vertikal tersebut. Dulunya sistem air bawah tanah kares ini digali oleh sebagian besar penduduk Uighur selama berabad-abad. Terowongan bawah tanah pada sistem kares ini memiliki panjang sekitar 4.400 km. Sampai saat ini sistem kares ini masih digunakan oleh masyarakat Uighur dan secara berkala masih dirawat oleh mereka. Untuk perawatan kares ini sangat sulit dan beresiko, karena umurnya yang tua. Untuk merawatnya orang Uighur masuk ke dalam lubang dan menggali sedimen-sedimen yang ada di terowongan. Kemudian sedimen tersebut dibuang ke atas agar terowongan ini tidak tersumbat dan mengering. Metode selanjutnya yang digunakan Cina adalah Polylactic Acid Sun Barrier untuk mencegah penggurunan pada gurun Kubuki di daerah otonom Mongolia. Pemerintah setempat membuat proyek penghijauan dengan teknologi Polylactic Acid Sun Barrier atau penghalang pasir. Proyek yang dimulai pada tahun 1988 ini berhasil mengendalikan penggurunan pada gurun Kubuki yang mana mengubah sekitar 6.000 km persegi atau sepertiga dari gurun ini menjadi lahan produktif. Teknologi penghalang pasir ini terbuat dari bahan ramah lingkungan yang terbukti secara efektif mengurangi kecepatan angin pada permukaan gurun Kubuki sebanyak 40–50%. Selain itu penghalang pasir ini juga dapat menstabilkan permukaan gurun Kubuki, sehingga dapat menjadi lahan subur yang dapat ditanami. Untuk bahannya karung sun barrier ini terbuat dari serat pati jagung atau singkong melalui proses fermentasi polikondensasi dan merek spinning atau pemintalan. Setelah itu karung tersebut diisi dengan pasir gurun Kubuki lalu diposisikan secara berpetak pada permukaan gurun Kubuki. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.